Saya dulu kerja di Modena, alat elektronik rumah tangga. Modena sebagai apa? Sebagai admin. Dulu berapa gajinya di sini? Terakhir saya keluar itu gajinya kurang lebih 5 juta. Enak mana usaha atau kerja? Sebenarnya enak dua-dua Ji, cuma kan namanya kalau kita kerja di orang lain itu akan ada perasaan lain-lain kalau kita dimarahi. Apalagi kalau perusahaan kan kadang bukan kita yang salah tapi satu kantor yang kena. Nama saya Indah Kurnia. Saya memiliki usaha jenis penjualan baju pesta namanya Indah Shop. Itu berada di lantai Butung, lantai 2, Blok L21, dekat parkiran mobil Pintu Kalimantan. Kak, ini inspirasi atau idenya dulu dari mana kita dapat? Awalnya ini usaha saya dengan ibu. Awalnya saya tidak jualan baju pesta, awalnya itu baju gamis-gamis biasa, tapi sering berjalannya waktu, saya coba-coba apa yang cocok di saya, ternyata yang lebih cocok di saya itu baju pesta, makanya saya kembangkan di jenis-jenis pakaian pesta dari adat, modern, dan lain-lain. Kak, ini tempatnya di sini saja atau sudah ada cabangnya? Alhamdulillah kita sudah ada cabang satu lagi di Blok I5, tapi lantai 2 juga. Di mana itu? Sama di Pasar Butung. Pasar Butung. Kak, ini modelnya model apa ini? Kalau ini modelnya di sini orang bilang umbrella. Umbrella. Ini kisaran harga berapa ini? Ini kisaran harga bajunya 150, roknya 50.000. Oh, begitu murah ya, Kak? Iya. Ini? Kalau ini dia semi baju bodo modern biasa orang bilang. Oh, baju bodo modern ya. Kalau harganya dia agak di atas karena dia pakai payet lehernya. Oh, begitu. Kak, pembeli sudah sampai mana ini? Kalau pembeli Indonesia Timur kayaknya menyebar semua nih. Oh, menyebar semua. Kalimantan, Papua. Ada yang jadi reseller? Ada. Oh, bagaimana caranya kalau jadi reseller? Kalau jadi reseller itu paling hubungi nomor WA langsung karena untuk harga ecer, grosir, partai itu beda-beda. Oh, begitu. Kak, dulu awal bukanya ini masih kita ingat modal awalnya berapa? Modal awalnya itu saya pegang itu hari 70 juta, itu pun saya tidak belanjakan semuanya. Gitu. Sekitar 20 juta kayaknya saya belanjakan. Itu modalnya dari mana? Dari tabungan sama dari orang tua. Oh, gitu. Kak, masih ingat awal-awal penjualannya berapa? Awal-awalnya itu 1 lembar 100.000, kadang juga tidak pulang di rumah tidak ada yang laku. Awalnya itu bukan saya yang jaga toko karena kan dulu saya kerja kantoran, sambil saya jalankan usaha, yang jaga itu ibu. Tapi kan yang order barang itu saya, jadi kayaknya kurang lebih 1 tahun ini jalan usaha, saya putuskan resign dari kantor, saya jalankan ini usaha sendiri, terus ibu istirahat di rumah. Dulu di kantor mana? Saya dulu kerja di Modena, alat elektronik rumah tangga. Modena sebagai apa? Sebagai admin. Dulu berapa gajinya di situ? Terakhir saya keluar itu gajinya kurang lebih 5 juta. Enak mana usaha atau kerja? Sebenarnya enak dua-dua Ji, cuma kan namanya kalau kita kerja di orang lain itu akan ada perasaan lain-lain kalau kita dimarahi. Gitu. Apalagi kalau perusahaan kan kadang bukan kita yang salah tapi satu kantor yang kena. Oh, begitu. Bagaimanapun pasti lebih enak usaha sendiri. Kalaupun hasilnya sedikit tapi rasa nikmatnya itu beda. Oh, beda. Ada rasa syukur tersendiri. Oh, begitu ya, Kak. Kak, kalau boleh tahu sekarang penjualannya berapa? Kalau sekarang itu kita omsetnya per bulan rata-rata untuk di toko sini kurang lebih 270-an, hampir 300. Untuk di toko yang sini. 300 juta. Banyak ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau untuk sekarang nih. Kak, memang dulu sudah ada basicnya jual-jual begini? Sebenarnya saya dari kecil memang suka jual-jualan, entah itu jualan
anting-anting atau apa, terserah aja. Yang penting jual-jualan apa yang dibutuhkan temanku. Kadang dari SMP saya jualan itu. Dari SMP saya jualan, kadang temanku nitip ada ini saya belikan. Walaupun itu untungnya sedikit, tapi memang dari dulu saya suka itu memang jualan. Oh begitu. Kak, apa kesulitannya ini usaha tak? Kesulitannya itu sebenarnya enggak ada Ji, cuma kan namanya usaha kadang ada yang tidak terduga. Kadang umpama orang pesan barang itu kan namanya kita juga pesan barang di orang lain. Kadang awalnya kita diiyakan sama distributor, tapi pas waktunya ternyata barangnya tidak ada atau tidak sesuai. Nah, kadang kan pembeli tidak semua mau mengerti yang seperti itu, yang semuanya kita yang disalahkan. Pembeli tidak mau tahu itu apa. Kalau pengiriman salah barang pernah? Salah barang pernah. Kita yang kirim salah barang. Kan kalau di sini saya kan ada pegawai, kadang mungkin saya dengan pegawaiku kurang koordinasi, jadi kadang ada yang salah. Tapi kalau yang seperti itu sepenuhnya saya tanggung jawab, ongkos kirimnya, apanya. Termurah 100.000. Yang mana itu? Ini dia. Ini harga grosirnya 100.000. Yang ini? Kalau grosir minimal ambil berapa? Kalau di harga 100.000 itu kita di minimal 6 yang ini. Kalau 3 biasanya 105.000 kita kasih. Oh begitu. Murah ya? Ini juga 100.000 yang begini. Ini baju bodoh di sini, tapi dia sudah dimodifikasi. Kalau yang dulu kan dia di toko. Kalau ini sudah tidak di toko. Di toko itu kayak yang pakai kanji. Cuma ini sekarang tidak. Oke. Sebenarnya kalau mau dibilang rahasia, yang penting kita baik sama orang, baik dengan pembeli, entah itu kadang-kadang penjual itu kalau kita tidak belanja barangnya dia akan marah-marah. Kalau di tokoku itu saya selalu tekankan sama pegawaiku semua, jangan ada yang marah kalaupun dia tidak jadi belanja. Senyum saja, kalau dia tidak dapat pasti kembali di toko. Kalaupun rezeki kita itu kan namanya rezeki tidak akan tertukar, pasti akan kembali lagi ke kita. Yang paling bagus yang mana? Kalau untuk saat ini yang paling bagus ini yang terbaru. Ini baru masuk kemarin. Dia di kisaran harga 220. Kalau rendahnya dia jenisnya tile tapi yang premium. Oh, premium ya. Motif rendahnya namanya ini motif sultan. Oh, jadi yang pakai ini sultan-sultannya? Enggak juga. Oh, enggak. Sebenarnya kalau untuk di butik-butik dia harganya lebih di atas, cuma karena kita kan di pasar jadi harganya dia mengikuti harga pasaran. Oh begitu. Sukanya itu banyak, alhamdulillah dari sini saya bisa ya banyak milah bisa saking banyaknya alhamdulillah tidak bisa aku jelaskan. Bukan maksudnya ria atau sombong, berbagi ke teman-teman, jangan mau jadi tim rebahan saja. Karena kalau kita rebahan saja terus pasti enak rasanya. Karena saya dulu pernah saya jalani usaha ini jalan 1 tahun, mungkin karena keenakan saya tinggal di rumah, sudah di atas di puncak, keenakan Kak, tinggal Kak di rumah, dan itu usahaku kembali lagi nol. Dan 2 kali saya jalanin usaha kembali ke nol. Oh begitu. Usaha itu kalau kita bikin tidak bisa diandalkan orang lain, kita yang harus turun tangan sendiri. Kalau dukanya? Dukanya itu saya pernah menangis, betul-betul menangis terseduh-seduh itu karena bukan itu yang tadi saya bilang, bukan kesalahanku. Saya pesan barang di orang itu hari ada orderan seragamku sekitar 100 pieces, tapi pas datang itu barang ternyata lain yang diminta pembeli, lain yang datang dan pembeli itu cancel. Dan waktu itu modalku masih pas-pasan, yang namanya kalau namanya uang itu sensitif sekali toh. Saya kan bukan orang yang mau pinjam kemana-mana, dan alhamdulillah usahaku ini ku bangun tidak ada utang sedikit pun, entah itu uang pegadaian atau apapun itu. Dan satu untuk teman-teman, kalau mau bikin usaha, yang pernah mulai dengan pinjaman, mulai saja seberapa pun itu uang tak. Kalaupun ya 1.000, berarti berpikir uang 1.000 itu apa yang bisa dijadikan usaha. Jangan melihat orang lain, lihat kemampuan tak sampai di mana. Insya Allah itu akan berkembang. Seperti saya modal
ya dibilang modal pas-pasan, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa kehidupi beberapa orang. Kalau ini merah? Kalau Bagus. yang merah ini harga 120.000. Modelnya sama dengan yang pertama tadi, cuma ini di bahannya yang biasa. Oh, begitu. Ini termasuk ininya? Biasanya kalau sebenarnya kita tidak jualan aksesoris, cuma Oh, kadang ada yang request minta diambilkan, bisa diambilkan juga. Oh, begitu. Ya, itu juga satu sedekah. Alhamdulillah, saya kalau lagi kurang pembeli, yang kulakukan itu bersedekah sama orang. Kalau kurang pembeliku, saya ingat-ingat kenapa ini kurang pembeliku. Kadang saya lupa bersedekah, mungkin keenakan. Dan kalau saya bersedekah bukan karena nilainya, kadang tiba-tiba ada yang datang sendiri, entah dari mana itu pembeliku atau rezekiku dari mana-mana. Dari itu sedekah. Itu sedekah penting sekali. Langsung dibayar tunai deh sedekah. Alhamdulillah, dan kadang itu tidak terkira. Mungkin sedekahku cuma 1.000, tapi balasannya berkali-kali lipat. Tadi sini ada juga sarung. Sarung apa itu? Sarung sutra tapi bukan yang asli, ini bordiran. Oh, begitu. Ini bordiran mesin. Ada juga pakai tangan, Bordir tenun tangan. tangan. Manual ya? Tenun. Ini yang manual yang biasanya, kalau ini aslinya dari sengkang. Oh, dari sengkang. Ini biasa dipakai untuk apakah? Biasanya dipakai untuk acara pesta, atau kalau sekarang itu sering dipakai acara-acara hari peringatan kayak hari HUT-nya Makassar, Oh, begitu. hari HUT-nya Goa, Pakai juga acara-acara batik hari kayaknya bukan ya? penggantinya batik dia sebenarnya kalau kita di sini. Sekali kalau saya keluar dari rumah setidaknya pamit sama orang tua, karena saya masih tinggal dengan orang tuaku. Dan ini memang usahaku ku bangun awalnya memang berdua Kak dengan orang tuaku. Jadi kalau ada apa-apa semuanya ku bicarakan dengan orang tua. Ya setidaknya kita ngomong sama orang tua, mau kak ini kan, setidaknya kalau dia siapa tahu dia bisa kasih juga saran. Kalaupun tidak saran ya setidaknya restunya itu saja yang penting. Saya saja kadang kalau mau ke pasar pagi-pagi, kalau bagus hatinya orang tuaku, kadang pembeliku juga bagus sekali. Kawinan biasanya kebanyakan yang kayak begini. Yang bagaimana? Ini yang terbaru juga. Yang ini? Ini. Kalau ini yang harga ekonomisnya tapi dia sudah dapat bahan yang bagus. Ini bisa kirim semua ke seluruh Indonesia kah? Bisa. Bisa. Kalau kita ada sampai ke paling sering itu Papua. Oh, Papua? Papua paling sering. Kalimantan juga, Balikpapan ada. Oh, begitu. Untuk pemakaian sendiri atau dia kadang untuk penyewaan. Itu jangan malu, jangan melihat terlalu ke atas. Mulai saja seberapa kemampuannya. Kalaupun tidak ada, kalau bilang kok enak ada memang modalmu. Mulai saya awalnya kan modalku karena saya kerja dari tabunganku, tabungan kerja kantoran, saya simpan uangku, ada modalku, saya minta bantuan dengan orang tuaku, baru buka usaha. Tidak langsung semena-mena ini orang tuaku kasih modal ini sekian plang, tidak. Saya simpan gajiku dari awalnya 3 juta naik ke sekian, saya sisihkan berapa gajiku, baru saya bikin usaha ini. Kalau ndak ada modal lihat-lihat banyak di Facebook atau Instagram yang buka open reseller, itu kan tidak pakai modal modalnya cuma ada HP kita ambil gambarnya tapi izin sama orangnya, mau kak jual kembali boleh tidak, supaya dikasih juga jalan kerjaan langsung. Ambil saja fotonya orang baru jual kembali, karena kalau kita dapat juga izin restunya yang punya barang biasanya lancar juga usaha antar. Jadi modal itu bukan segalanya. Bukan segalanya sebenarnya, yang penting ada niat dan usaha, bukan cuma niat yang tinggal baring. Harapannya ke depan saya bisa buka cabang lagi, saya bisa tambah pegawai, bisa kasih bagi-bagi rezeki ke pegawaiku semua, semakin banyak pegawaiku kan semakin banyak yang bisa saya hidupi. Saya bisa bahagiakan orang tuaku, saya bisa pokoknya bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak, apalagi untuk orang-orang yang tidak ada kemampuan untuk kayak beli makanan atau apa, saya bisa bagi-bagi ke orang-orang seperti itu. Alhamdulillah, yang pertama saya tidak punya utang, itu yang penting.
tidak ada utangku. Yang kedua yang ku dapat itu orang tuaku, maceku sekarang sudah di rumah. Kalau ada dia mau beli, dia tinggal bilang, alhamdulillah bisa saya belikan. Apa yang saya mau makan bisa saya makan, apa saya mau beli, alhamdulillah bisa saya beli. Sekarang saya sudah punya pegawai 4, yang awalnya saya yang bangun sendiri. Ya, alhamdulillah banyak deh, nggak bisa aku sebutkan semuanya.